coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku, sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu ku berserah. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu ku berserah. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu ku berserah. Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami benar-benar bersyukur buat pagi hari yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hari yang baru, hari yang penuh dengan harapan, hari yang penuh dengan sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Biarlah renungan kami pada hari ini benar datangnya daripada Tuhan, sehingga kami beroleh hikmat bijaksana dan beroleh kehendak Tuhan untuk apa hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap sedia mendengar Engkau berbicara. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka kitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang terkasih, kita telah membaca nats pada pagi hari ini, dan kita akan merenungkan bahwa meski kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak berarti bahwa hidup kita akan bebas daripada pergumulan, akan bebas daripada tantangan dan penderitaan. Kehidupan kita tidak akan selamanya berjalan dengan mulus, tidak akan selamanya berjalan dengan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu di ayat 12 sebelum nats yang kita baca tadi dikatakanlah bahwa janganlah kamu heran, mengingatkan kepada kita bahwa adalah sesuatu yang lumrah, adalah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa ketika kita mengalami pergumulan, tantangan, hambatan dalam kehidupan kita. Secara Alkitab menyatakan dan menunjukkan kepada kita bahwa meski bangsa pilihan Tuhan, meski orang-orang pilihan Tuhan, tidak ada yang terbebas dari pergumulan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan tetap membimbing setiap kita dan mengingatkan kita bahwa untuk tidak mempertanyakan kasih setia Tuhan dikala kita menghadapi pergumulan. Kita tidak meragukan kasih setia Tuhan dalam kita menghadapi pergumulan. Tuhan tetap setia menyertai kita, dan kita harus tahu dan percaya, sadar bahwa tidak ada waktu di mana Tuhan melepaskan kita menjalani kehidupan kita sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Tidak ada sedetik pun dalam hidup kita di mana Tuhan meninggalkan kita menjalani kehidupan kita ini sendirian. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, dan mungkin ada pengalaman juga dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang mengklaim diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika bertemu ataupun berjumpa dengan pergumulan ataupun penderitaan, mereka malah meninggalkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, lari menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Ketika berjumpa dengan pergumulan, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada juga banyak orang yang ketika menghadapi pergumulan, mereka memilih untuk setia, mereka memilih untuk lebih dekat kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dan dalam hal ini, kita harus juga sadar, percaya bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi ke dalam hidup kita melampaui kekuatan batas hidup kita. Dan Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli, Tuhan memahami betul batas kemampuan setiap kita. Tuhan sangat paham akan itu. Saudara yang terkasih, lebih daripada menanggung penderitaan, nats yang kita baca pada pagi hari ini mendorong kita justru bersukacita ketika kita mengalami pergumulan. Tetapi penderitaan ataupun pergumulan yang bagaimana yang dijelaskan dalam nats ini, dikatakan bahwa penderitaan sebagaimana Kristus telah menjalani penderitaan. Berbahagialah kita apabila kita menderita karena Dia, apabila kita menderita karena pilihan kita untuk berjalan di dalam Kristus, apabila kita menderita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jadi penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang Tuhan sendiri telah jalani, dan Tuhan Yesus sendiri telah beri teladan untuk kita lalui, untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Maka tidak salah ketika dikatakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 10, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, penganiayaan ataupun penderitaan karena melakukan kebenaran. Tidak seperti dikatakan dalam ayat 15 di nats kita ini bahwa ada juga jenis penderitaan yang karena kejahatan kita sendiri, yang karena dikatakan di sana karena membunuh, karena mencuri, jahat atau pengacau, bukan penderitaan yang disebabkan oleh hal-hal sedemikian yang telah kita baca tadi. Tetapi justru hal ini tentu berbeda. Menderita dikatakan karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Menderita karena mengikut Tuhan, menderita karena pilihan kita untuk setia kepada Tuhan.
biarlah penderitaan itu memurnikan iman kita. Biarlah penderitaan itu memurnikan iman kita. Dalam kehidupan ini ada banyak orang baik-baik saja ketika kondisinya baik-baik saja. Tetapi ketika berjumpa dengan pergumulan, langsung imannya menjadi lemah, pengharapannya menjadi habis dan sirna. Tetapi hari ini kita diingatkan, ada juga kala pergumulan yang kita hadapi justru berfungsi untuk memurnikan iman kita, sebagaimana api memurnikan emas dalam peleburan emas. Kira-kira demikian. Saudara yang terkasih, kadang kita berandai-andai betapa senangnya ketika tidak ada pergumulan, betapa bahagianya kalau kita tidak ada hambatan, tantangan, penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi ada kala penderitaan yang Tuhan beri bagi kita, ataupun penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, justru untuk mengingatkan kita sadar bahwa ada banyak berkat-berkat kecil dalam hidup kita untuk kita syukuri. Contoh, Bapak Ibu saya yang terkasih, saya secara pribadi pernah selama 2 minggu di tahun 2018 tidak bisa berjalan oleh sebab pasca operasi setelah tabrakan di Palangkaraya ini. Ada 2 minggu momen dalam kehidupan saya tidak bisa berjalan, bahkan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Dan setelah Tuhan pulihkan, setelah menjalani proses pengobatan dan sebagainya, hari ini saya bisa bersyukur oleh karena duduk pun seperti ini, duduk seperti saat ini pun saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak di antara kita, hal-hal sederhana tidak menjadi alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya secara pribadi sebagai kesaksian, banyak hal perkara-perkara yang biasa menurut kita manusia justru sudah cukup, sangat cukup bagi saya secara pribadi untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu mengingatkan kita bahwa ada kala penderitaan itu ataupun pergumulan yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita bisa memikirkan, sadar bahwa ada banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang mungkin selama ini bagi kita biasa-biasa saja. Mata kita melihat, telinga kita masih mendengar, jantung kita masih berdetak. Tidak alasan kita mengucap syukur selama ini. Tetapi bayangkan bagi orang yang misalkan jantungnya terganggu, bagi orang yang misalkan matanya terganggu, mereka melihat dengan baik, mereka akan bisa bersyukur. Itu mengingatkan kita, banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita ini yang biasa-biasa saja, yang ketika tidak ada pergumulan, tidak ada alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika ada pergumulan, ada banyak hal yang sederhana-sederhana sekalipun, yang biasa menurut dunia ini, menjadi alasan kita bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir, percayalah, tidak akan ada mahkota tanpa salib. Tidak akan ada mahkota tanpa salib. Oleh sebab itu, jangan pernah undur dari percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan. Jangan pernah kehilangan pengharapan ketika kita berjumpa dengan pergumulan. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan ketika kita ada pergumulan ataupun ada kelemahan-kelemahan di dalam tubuh kita. Percayalah, sesuatu yang baik Tuhan akan nyatakan lewat pergumulan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah merancang sesuatu hal untuk mencelakakan kita. Sesuatu yang baik Tuhan sediakan bagi setiap kita, melampaui apa yang boleh kita pikirkan dalam pikiran kita manusia. Tuhan memberkati kita. Saudara yang terkasih, saya undang kita untuk berdoa buat seluruh serayan yang sudah emeritus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah renungan ini menjadi panduan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, membimbing setiap hati dan pikiran kami untuk senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Meski ada banyak hal dalam kehidupan kami ini yang kami tidak mengerti mengapa terjadi, apa tujuan Tuhan, tetapi di atas segalanya kami percaya Tuhan akan memberikan, merancang yang terbaik bagi setiap kami. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh orang tua kami, serayan-serayan Tuhan yang sudah emeritus, baik pendeta, baik juga pertua maupun diaken yang sudah emeritus. Tuhan memberkati senantiasa, sehingga oleh karena berkat Tuhan, orang tua kami bisa panjang umur, sehat senantiasa, dan mereka boleh tetap melayani. Mereka meskipun sudah emeritus, tidak berhenti dari pekerjaan Tuhan. Meskipun mereka sudah emeritus, tidak undur dari pekerjaan Tuhan, tetapi justru lebih semangat, lebih bisa memberi waktu mereka untuk melayani Tuhan lebih luar biasa dalam kehidupan mereka. Berilah mereka ya Tuhan kesehatan, damai sejahtera Tuhan, dan panjang umur.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.